illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Raya Kebayoran Residence Bintaro rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita kenikmatan, kerahmatan, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Nikmat yang terbesar menjadi manifestasi bagi kita manakala nikmat iman dan nikmat Islam masih mendominasi dari diri kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah begitu banyak memberikan nikmat sehingga kita tidak akan pernah bisa menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan itu menjadi satu keharusan bagi kita untuk memanfaatkan segala kenikmatan untuk mengabdi kepadanya. Sebagai rasa syukur, manifestasi itu kita wujudkan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghindarkan diri dari kecurangan, kebohongan, berbagai sifat tercela lainnya, dan berusaha mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan demikian kita dapat istiqomah untuk menjadi hambanya yang soleh. Selain daripada itu, manifestasi rasa syukur kita laksanakan dalam wujud pelaksanaan ibadah-ibadah yang sangat banyak. Maka dari itu menjadi satu kewajiban bagi kita untuk beristiqomah menjalankan ibadah-ibadah, karena istiqomah merupakan satu kata yang sering kita ucapkan dan mudah kita ucapkan, tetapi susah sekali untuk kita aplikasikan. Salawat beriringan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi nantadhiru syafa'atahu min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di pertengahan menuju akhir bulan Zulhijjah dan akan segera memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam. Kita dituntut untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita saat-saat ini kalah dengan ibadah kita pada bulan-bulan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Zulhijjah ini kita ingat satu firman dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam firman Allah dikatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ini hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Lantas malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan khalifah di muka bumi, padahal mereka itu saling menumpahkan darah, berbuat kerusakan kepadanya. Padahal kami para malaikat memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Para malaikat menganggap dirinya mungkin lebih patut memangku jabatan itu sebagai khalifah, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, dan ucapan para malaikat itu bukan berarti menentang Allah. Ini jangan sampai salah persepsi. Ucapan malaikat bukan berarti memprotes Allah, bukan pula karena dorongan dengki dan iri terhadap manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan
bahwa mereka sesungguhnya mendapatkan, ya, memberikan pertanyaan itu kepada Allah, meminta informasi kepada Allah, meminta pengetahuan tentang hikmah yang terkandung dalam penciptaan manusia. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, apakah hikmah yang ada di dalam penciptaan manusia di muka bumi ini? Itu pada intinya. Dengan kata lain, Allah lebih mengetahui hal-hal yang tidak para malaikat ketahui ketika Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Menyangkut kemaslahatan yang jauh lebih kuat penciptaan manusia itu, daripada kerusakan-kerusakannya lebih banyak manfaatnya. Disebutkan oleh Allah, di antara mereka ada yang menjadi para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, ahli ibadah, ahli zuhud, para wali dan orang-orang yang bertakwa, para muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah termasuk orang-orang yang disebutkan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernyataan malaikat tentang khalifah di muka bumi, yaitu manusia yang akan berbuat kerusakan dan kezaliman, sangat mungkin dicegah dengan pendidikan. Ingat perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah perintah untuk semua orang mukmin agar belajar dan mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Adapun kaitannya dengan kita ini, posisi kita saat ini, ada yang menjadi orang tua, ada yang masih menjadi siswa ataupun santri dan lain sebagainya. Kita ini adalah wasilah bagi para penuntut ilmu untuk mendapatkan haknya. Maka dari itu, mari kita dedikasikan diri kita dengan ikhlas memberikan fasilitas, sistem dan pelayanan terbaik dari penuntut ilmu di negeri kita, di Indonesia yang kita cintai. Jika ilmu itu sampai kepada mereka, orang-orang yang ada di Indonesia, maka kita telah menghilangkan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi Allah, sebagaimana yang telah dipertanyakan oleh para malaikat dalam ayat di atas. Dengan pelayanan baik, maka kita akan mengambil bagian yang besar dalam mencetak generasi-generasi siddiqin, syuhada, as-salihin, para ahli ibadah, ahli zuhud, orang-orang muqarrabun, orang-orang bertakwa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tugas utama kita adalah memajukan pendidikan dengan jalan kita masing-masing. Kita sebagai orang tua memberikan uang kepada anak kita untuk menuntut ilmu, membayarkan SPP-nya. Ada yang bekerja sebagai guru di sini, ada dalam bidang apapun, ya tidak ada batasnya. Kita berusaha memberikan kepada mereka pelayanan terbaik untuk mendapatkan ilmu, sebagai bekal kita menghadapi kehidupan di akhirat yang pahalanya terus mengalir kepada kita setelah kita tiada. Ma'asyiral muslimin, kita harus melakukan upaya-upaya untuk menciptakan sistem pendidikan terbaik di negara ini. Orang yang berusaha tidak berpangku tangan dan terus melakukan upaya-upaya, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan buahnya di surga kelak. Mungkin dari kita ini banyak
yang menganggap bahwasanya negara-negara di barat sana, di Eropa, di Amerika sangat perlu dijadikan referensi untuk pendidikan di Indonesia. Bolehlah kita mengadopsi satu dua mungkin yang bisa diterapkan di sini. Namun daripada itu jangan sampai kita tidak tahu ternyata sistem pendidikan kita juga banyak ditiru oleh negara-negara lain. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia ternyata banyak dilirik oleh orang lain di luar negara kita, terutama dalam memberikan porsi pendidikan yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Kita tidak pernah membatasi para wanita untuk menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu di mana saja, kapan saja, dan tentang apa saja, selama sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di negara kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Anas bin Malik qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi seluruh orang muslim. Dan dikatakan di situ ala kulli muslimin, ini adalah wajhun am, artinya lafadz khusus yang mana di dalamnya adalah orang-orang laki-laki dan orang-orang perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti bahwasanya Indonesia ini menjadi salah satu kiblat pendidikan bagi negara muslim lain adalah diadopsinya sistem pendidikan yang memberikan hak kepada wanita. Ada sebuah cerita, beberapa waktu lalu saya pribadi mendampingi 4 orang jurnalis dari Pakistan, dari Afghanistan. Mereka datang ke pesantren-pesantren di Indonesia. Mereka meneliti, kok bisa Indonesia ini negara terbesar muslimnya di dunia tetapi memberikan porsi yang banyak pendidikan juga terhadap wanita. Ada yang jadi profesor, doktor, banyak sekali dari wanita kita. Mereka meneliti. Sementara di negara-negara mereka ada beberapa yang terlalu ultra konservatif, tidak memberikan hak pendidikan kepada para wanita. Kemudian mereka mempublikasikan dalam jurnal, kemudian koran-koran, media massa, di TV-TV, channel YouTube dan sebagainya. Ini menjadi dakwah bahwasanya kita ini berada dalam jalur yang tepat untuk mendidik anak-anak bangsa. Meskipun kekurangan-kekurangan masih ada, tetap kita akui dan kita perbaiki terus-menerus. Ini juga menjadi bukti bahwa kita berada di jalan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus maju dan bersemangat untuk generasi-generasi selanjutnya. Kita didik sebaik-baiknya, kita masukkan ke sekolah-sekolah, kita kuliahkan mereka, ada yang masuk ke pesantren dan lain sebagainya. Kita menjadi sangat bersemangat sebagai orang tua untuk anak-anak kita dan untuk generasi bangsa selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah kenyataan yang harus kita ketahui, bahwasanya kita perlu tahu dan menggarisbawahi bahwa yang pertama, khalifah yang dalam hal ini adalah manusia, diciptakan oleh Allah di muka bumi bukan untuk berbuat kerusakan, melainkan mereka untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kerusakan-kerusakan di muka bumi ini sangat bisa untuk kita cegah dengan cara pendidikan. Yang ketiga adalah posisi kita saat ini adalah orang-orang yang beruntung karena berada dalam lingkungan yang mengatur sistem pendidikan, dari masjid, dari madrasah, dari rumah, dan dari manapun. Ini akan menjadi ladang-ladang amal jariah kita yang manakala kita mati nanti pahalanya tidak akan pernah terputus. Yang terakhir, kita menjadi wasilah dari hadis Nabi Muhammad SAW untuk memberikan hak pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia, tidak terkecuali termasuk perempuan. Dan ini yang menjadi percontohan bagi negara-negara muslim di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wardallahu ma'an khulafa'ihir rasyidin wa an azwaji ummahatil mu'minin wa an sa'ir sahabati ajma'in wa anil mu'minina wal mu'minat ila yaumiddin wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin wakhdhul man khadhal al muslimin wa dammir a'da'ana wa a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa an sa'iril buldan muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.